Selamat pagi, Shalom saudara-saudara permisa, dan saya akan melayani saudara dengan semua yang selalu kita dengar. Tetapi tanpa kita sadari, kita selalu melakukannya. Tanpa kita sadari, itu sering kita pikirkan. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Ini jelas firman Tuhan. Jelas hidup kita. Kita menghayati. Tetapi tanpa kita sadari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat saat ini di hari-hari terakhir membuat kita khawatir. Kekhawatiran itu merupakan virus. Kekhawatiran itu menjadi racun dalam hidup kita. Membuat kita tidak tenang. Padahal kita punya firman. Kita punya Tuhan yang berkata, Aku Allah Immanuel. Aku menyertai kamu. Sebab kita gak melihat Tuhan. Kita gak melihat Dia ada di samping kita. Tetapi kita melihat masalah kita, makin kita pikir, makin kita menghayati masalah itu makin membesar. Padahal itu belum terjadi atas hidup kita. Apa yang kita khawatirkan itu belum jadi. Kekhawatiran membuat iman kita merosot. Kita tidak percaya kepada firman Allah. Kalau dibilang tidak percaya, saya tidak mau. Saya percaya firman Allah. Tetapi kekhawatiran itu menggerogoti iman saya. Dan mengakibatkan kita ragu terhadap janji Tuhan. Serasa ini sah-sah saja. Tetapi ini salah besar. Saya merasa dengan kekhawatiran kita meragukan janji firman Allah. Saya bersyukur kalau saya mulai dengan nol. Pergi di Lahat dengan nol. Kami punya pastori, kami punya barang semua lengkap. Tetapi waktu saya pindah ke Semarang, suami saya berkata, jangan bawa apa-apa kecuali baju sama buku. Saya bilang, apa ini barang-barang yang saya miliki? Saya harus tinggalkan di Lahat. Dia bilang tinggalkan. Ini dipakai oleh hamba Tuhan yang berikutnya. Jangan khawatir. Pemeliharaan Tuhan nyata dan lengkap. Saya bilang sama suami saya, iman saya bukan imanmu. Iman saya iman saya. Tetapi saya khawatir tentang hari depan saya. Saya khawatir mengenai hidup yang ada, yang Tuhan pelihara. Tetapi saya bersyukur mempunyai suami yang meneguhkan iman saya. Hari lepas hari saya jalani hidup tanpa disadari. Anak-anak bisa tamat sekolah, anak-anak bisa kuliah. Yang apa saya khawatirkan itu tidak terjadi atas hidup saya. 2 Korintus 5 ayat 7. Saya ingat ayat itu dan berkata, hidup kamu ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Saat saya tidak melihat kenyataan itu, saya khawatir. Dan saya anggap itu sah.
Tetapi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hari esok. Kita hidup mensyukuri hari ini, kenyataan ini, dan Tuhan yang menjamin hari ini. Tuhan akan menjamin hari esok kita. Tuhan akan jaminan pasti bagi masa depan kita. Sebab rancangan Tuhan itu indah buat kita. Kadang-kadang kita tidak percaya atas rancangan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hidup kami hari ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kami berusaha bersungguh-sungguh pegang janji firman Allah, dan Dia tidak akan tinggalkan kita. Mazmur 31 ayat 25 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hai semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menantikan Tuhan, janji Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Dan 2 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa. Satu hal, bersukacita. Melihat masa depan kita yang belum kita lihat, masih bayang-bayang. Tetapi firman Tuhan berkata juga, tetaplah berdoa. Berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hanya dihantui oleh bayangan-bayangan yang kita sendiri buat, yang belum terjadi. Tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tetap mengucap syukur. Sekalipun kita belum melihat kenyataan, tetapi kita mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 8. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Memang kita belum melihat, tetapi kita imani firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, rancangan Tuhan indah buat saya. Apa yang saya khawatirkan masa lalu, itu sama sekali tidak terjadi. Dan firman Tuhan saya aminkan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena esokmu mempunyai kekhawatiran sendiri. Cukuplah untuk sehari. Jadi jangan kamu khawatir akan hari esok, karena Allah memeliharamu adalah Allah yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Seringkali hal-hal yang tidak nyata, yang belum terjadi, hal bayangan hari esok, itu menghantui dan membuat kami khawatir. Kami meragukan firman Allah. Tetapi Tuhan, kami mau hanya menengadah kepadamu dan pegang serta berdiri atas janji firman Allah. Kami belum melihat perkara itu, tetapi kami yakin pemeliharaanmu pasti bagi kami. Engkau yang memelihara kami kemarin,
Engkau akan memelihara kami hari ini, Engkau akan memelihara hari esok kami. Asalkan kami mau berpaut bersandar hanya kepada Tuhan, mau melekat kepadamu, mau berdiri atas janji firman Allah, Engkau akan buktikan bagi kami. Ampuni kalau kami sering menganggap kekhawatiran itu masalah biasa. Tetapi Tuhan, tanpa kami sadari, kami menyangkal Engkau hari ini. Tuhan, cabut roh kekhawatiran, cabut roh ragu-ragu, cabut roh takut akan hari esok. Sebab kami bersandar kepada Tuhan yang pasti, Tuhan yang setia, Allah Immanuel menyertai kami hari ini, hari kemarin, hari ini, sampai besok. Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Pelihara anak sekolah minggu, pelihara anak remaja, pelihara kaum muda, pelihara jiwa-jiwa lama dan jiwa-jiwa baru bersama keluarga masing-masing. Pelihara pelayan-pelayan Tuhan. Seberapa banyak yang ada melayani di gereja Tuhan. Terima kasih. Cabut roh kekhawatiran itu dari hati kami, dari batin kami, dan kami mau mengandalkan Tuhan segenap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.